Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan materi mengenai kajian kurikulum PAI di madrasah di kelas fase D, di mana fase D ini diterapkan di kelas 7, 8, dan 9 MTS. Dan saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai kurikulum dan tujuannya secara umum. Secara umum, kurikulum ini merupakan sebuah sistem atau pengaturan dalam sebuah pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Dan tujuannya diadakan kurikulum ini tuh apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui arah dan tujuan suatu pendidikan di sebuah negara ataupun institusi tertentu. Sehingga dengan adanya kurikulum ini, proses pembelajaran dan tujuan pendidikan itu selaras, dan sehingga guru dapat menyiapkan bahan ajar yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Dan di fase D ini, atau capaian pembelajaran di fase D ini di madrasah khususnya di kelas, akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu capaian umum. Capaian umum adalah pada akhir fase D, pada elemen Al-Quran, hadis, peserta didik memahami definisi Al-Quran dan hadis Nabi pada posisinya sebagai sumber ajaran agama Islam. Peserta didik juga memahami pentingnya pelestarian alam dan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sikap moderat dalam beragama. Peserta didik juga memahami tingginya semangat keilmuan beberapa intelektual besar Islam dalam elemen akidah. Peserta didik mendalami 6 rukun iman dalam elemen akidah. Peserta didik mendalami aktivitas sholat sebagai bentuk penjagaan atas diri sendiri dari keburukan. Peserta didik juga memahami pentingnya sertifikat atau tambayun informasi sebagai informasi sehingga dia terhindar dari kebohongan dan berita. Peserta didik juga memahami definisi toleransi dalam tradisi Islam berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Peserta didik juga mulai mengenal di mesin keindahan dan seni dalam Islam, termasuk ekspresi-ekspresinya dalam elemen ibadah. Peserta didik memahami internalisasi nilai-nilai dalam wujud dan ibadah sholat, memahami konsep muamalah riba dan rukah, serta mengenai beberapa mazhab fikih dan ketentuan mengenai ibadah kurban. Selanjutnya yaitu capaian per elemen. Percapaian per elemen ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis di sini itu peserta didik dapat memahami definisi Al-Quran dan hadis Nabi dan posisi sebagai sumber ajaran agama Islam. Peserta didik juga memahami pentingnya pelestarian alam dan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam ajaran Islam. Peserta didik juga mampu menjelaskan pemahamannya tentang sikap moderat dalam beragama. Peserta didik juga memahami tingginya semangat keilmuan beberapa intelektual besar Islam. Yang kedua yaitu akidah. Di sini peserta didik dapat diajarkan mendalami tentang 6 rukun iman. Yang ketiga yaitu akhlak. Peserta didik memahami peran aktivitas sholat sebagai bentuk penjagaan atas diri sendiri dari keburukan. Peserta didik memahami pentingnya verifikasi informasi sehingga dia terhindar dari kebohongan dan berita palsu. Peserta didik juga memahami definisi toleransi berdasarkan ayat-ayat Al-Quran
dan hadis-hadis Nabi. Peserta didik juga mulai mengenal dimensi keindahan dan seni dalam Islam, termasuk ekspresi-ekspresinya. Yang keempat yaitu fikih. Peserta didik memahami internalisasi nilai-nilai dalam sujud dan ibadah salat, memahami konsep muamalah, riba, rukso, serta mengenal beberapa mazhab fikih dan ketentuan mengenai ibadah kurban. Dan terakhir yaitu yang kelima, sejarah peradaban Islam. Peserta didik mampu menghayati penerapan akhlak mulia dari kisah-kisah penting dari Bani Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmani, Syafawi, Mughal sebagai pengantar untuk memahami alur sejarah masuknya Islam ke Indonesia.